Mengupas sejarah pembangunan Pura Agung Jagatnata Denpasar. Pura Agung Jagatnata adalah pura paling besar di kota Denpasar. Lokasinya di Jalan Mayor Wisnu serta sangat strategis, yakni tepat di sebelah timur lapangan Puputan Badung dan bersebelahan dengan Museum Bali. Pura ini dibangun dengan posisi menghadap ke barat ke arah Gunung Agung. Dipercaya bahwa Gunung Agung adalah istananya para dewa. Pura Agung Jagatnata dibangun sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan Pura Agung Jagatnata tidak serta-merta dibangun begitu saja, namun melalui beberapa proses. Diawali dari banyaknya pendatang beragama Hindu yang datang ke kota Denpasar dan tidak dapat menemukan tempat ibadah. Pura Jagatnata yang berdiri di Jalan Mayor Wisnu di timur lapangan Puputan Badung, sebelah utara Museum Bali, berhadapan dengan markas Kodam 9 Udayana di pusat kota Denpasar. Oleh karena letaknya di jantung kota, maka tidak sulit menjangkau pura ini. Pura itu merupakan tempat pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Nyang Jagatnata, penguasa jagat raya. Kata Nata dalam bahasa Sanskerta di samping berarti raja, juga pertolongan atau perlindungan. Piodalan di pura ini digelar setiap tahun sekali, tepatnya pada Purnama Sase kelima. Adapun jenis upacara atau sesajen yang dipersembahkan umumnya nyatur rebah, sedangkan di penataran Padmasana digelar Caru Resigana. Selain saat piodalan, umat Hindu yang datang dari mana-mana pada tampil di Pura Agung Jagatnata setiap purnama tilem. Umat Hindu juga melakukan persembahyangan saat hari-hari besar keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagarwesi, dan Siwaratri. Setiap purnama tilem, persembahyangan dipuput Ida Pedanda istri Manuabe Masidanta dari Geria Panti. Sedangkan pada saat puja wali, nyejer selama 3 hari dipuput oleh sejumlah sulinggih yang ada di Denpasar dan sekitarnya. Pelinggih. Di pura ini terdapat sebuah pelinggih Padmasana, lambang alam semesta, yang menjulang tinggi. Tidak ada yang tahu pasti berapa meter tinggi bangunan suci ini, namun ada yang menduga tingginya sekitar 15 meter. Di puncak Padmasana terdapat gambar Acintya atau Dintia berwarna kuning. Dahulu, lambang Tuhan yang menempel di puncak bangunan dilapisi emas, namun lantaran sudah disantroni maling, kini hanya dicat perada. Pelinggih Padmasana itu berdiri di tengah-tengah, dikitari kolam yang airnya bening. Bunga teratai menghiasi kolam itu. Selain menambahnya indahnya kolam, bunga Padma itu juga tempat meneduhnya ribuan ikan tawar. Di samping Padmasana juga berdiri 2 pelinggih yang disebut tajuk berdiri di kiri kanan, depan Padmasana. Sementara itu sebuah pelinggih tempat bersemayamnya Ratu Niang berdiri di timur laut. Di situ juga ada pelinggih tempat berstananya dalam karang dan Ratu Made. Di dekat pelinggih Ratu Niang tumbuh pohon bodi seperti umumnya di pura yang lain. Di situ juga terdapat Balai Kulkul, Pamiosan, Balai Peselang, Balai Gong, Candi Bentar, dan Kori Agung atau Pemedal Agung. Di luar pura terdapat 2 buah pelinggih penglurah. Adapun yang tercatat sebagai pemangku pertama di pura ini adalah Ida Bagus Meregek. Setelah menempuh upacara Dwijati, Ida Bagus Meregek Mabiseka, Ida Pedanda Gede Sidanta Manuabe.
maka segala urusan yang harus ditangani pemangku diserahkan kepada Ide Bagus Mangkusena. Dibidani Parisade. Seperti pura yang lain, Pura Agung Jagatnata juga punya latar belakang sejarah. Pendirian pura ini merupakan realisasi sejumlah keputusan yang telah ditetapkan dalam Pesamuan Parisada Dharma Indo Bali. Begitu memang istilahnya dulu, 20 November 1961 di Campuan Ubud Gianyar. Di salah satu keputusan tersebut antara lain membangun pusat pendidikan keagamaan untuk membina dan mengembangkan kehidupan umat Hindu. Di samping itu untuk membendung segala sesuatu yang merongrong sendi-sendi kehidupan keagamaan umat Hindu. Saat itu negeri ini memang genting, paham komunis berkembang subur dan dikhawatirkan bisa menimbulkan sesuatu yang fatal jika tak dibendung. Maka Pura Jagatnata pun didirikan di ibu kota Provinsi Bali. Pura ini berfungsi sebagai tempat persembahyangan umum tanpa membedakan asal dan soroh umat. Parisade memang ingin menyediakan fasilitas persembahyangan untuk umat Hindu yang bermukim di Denpasar yang datang dari berbagai kota dan kabupaten di Bali. Siapa sajakah pemrakarsa pura ini? Pembangunan pura ini tak terlepas dari prakarsa almarhum Kapten TNI Gusti Ngurah-Pindha BA sewaktu bertugas di Kodam 16 Udayana bersama-sama dengan Kepala Jawatan Rohani Hindu Daerah Militer Kerohindam 16 Udayana, Letnan TNI Tituler Ide Pedanda Gede Wayan Sidemen almarhum dan Letnan TNI Iwayan Merte Suteja yang sama-sama dari Kodam 16 Udayana. Pemrakarsa menyampaikan rencana pembangunan pura ini kepada Panglima Daerah Militer Pangdam 16 Udayana yang waktu itu dijabat Kolonel TNI Supardi. Panglima pun merespon rencana ini dengan penuh semangat. Maka pada 16 Januari 1963 dibentuklah panitia pembangunan pura dan upacara pelantikan dilangsungkan pada hari itu juga yang dipercaya sebagai ketua yakni Profesor Dr. Ide Bagus Mantra. Beliau dibantu oleh beberapa orang ketua, sekretaris bendahara serta dilengkapi dengan seksi-seksi. Sebulan kemudian, tepatnya 5 Februari 1963, panitia menggelar rapat. Rapat yang juga dihadiri Gubernur Bali, Anak Agung Bagus Teja, itu memutuskan membangun pura yang diberi nama Pura Agung Jagatnata. Namun, oleh karena situasi dan kondisi saat itu, panitia rupanya masih harus bekerja ekstra keras untuk mewujudkan rencana pembangunan pura ini. Untuk sekedar diketahui bahwa saat itu Gunung Agung di Karangasem sedang menggeliat. Bahkan beberapa hari setelah panitia rapat, tepatnya pada 18 Februari 1963, gunung yang tertinggi di Bali itu mulai meletus. Lahar yang dimuntahkan menelan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Bencana alam itu tampaknya tidak menyurutkan semangat panitia untuk mewujudkan rencana yang sudah dibuat. Selanjutnya pada 1 Januari 1965, panitia minta kesediaan Anak Agung Ketut Anggara dari Banjar Belong dan Pasar untuk membuatkan gambar bangunan dan sekaligus memimpin para undagi ahli bangunan untuk mengerjakan pembangunan pura. Anak Agung Ketut Anggara merasa mendapat kehormatan atas tawaran itu. Namun, pelaksanaan proyek itu ternyata masih ada hambatan. Oleh karena terjadinya G30 SPKI, proses pengerjaan pembangunan pura menjadi terhambat. Menurut sebuah sumber, ada oknum yang sengaja menghambat proses pengerjaan pura itu. Akan tetapi, tantangan itu justru mengobarkan nyala api semangat panitia. Pada 28 Juli 1967, dasar bangunan Padmasana berupa bedawang nala berhasil dirampungkan. Selanjutnya, pada 15 Oktober 1967, pembangunan Padmasana sudah sampai pada bagian madya atau tengah, dan seluruh bangunan Padmasana berhasil dirampungkan pada 13 Desember 1968. Sementara itu, Candi Bentar sudah pula rampung pada 5 Februari 1968. Nah, lalu pada 13 Mei 1968, tepatnya di bulan Purnama Jyestia, digelarlah upacara pembelaspas alit untuk dapat dilangsungkan piaudalan alit yang untuk pertama kalinya.
Memang agak pelan, namun pasti akhirnya sampai Januari 1970 telah dapat diselesaikan pembangunan Candi Bentar dan seluruh tembok di sekeliling pura. Pada Purnama Jesta 21 Mei 1970 dilangsungkanlah upacara feodalan alit yang kedua kalinya. Selanjutnya dari 17 Agustus 1970 sampai November 1970 dapat dirampungkan antara lain Kori Agung 2 buah, Balai Pelik Sari atau Balai Pengaruman, dan sebuah Balai Kulkul. Dari manakah sumber dana untuk membangun pura ini? Selain dari Pemda Bali, dana mengalir dari dana punya umat, termasuk Panglima Kodam 16 Udayana, Kolonel TNI Supardi, mengulurkan sejumlah dana. Untuk diketahui pula, tukang atau undagi bekerja berdasarkan sistem gotong royong dengan semangat ngayah. Mereka itu berasal dari Denpasar, Silekarang, Gianyar, dan di sejumlah daerah lain. Sedangkan tenaga kerjanya berasal dari banjar-banjar yang ada di kota Denpasar. Mereka tentu saja bekerja dengan semangat ngayah tanpa pernah menghitung berapa upah yang mereka harus diterima. Sumber Pura Agung Jagat Ate Dangin Puri, Denpasar Kota, Goib.